Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah UIM Sunday dengan tema melayani dan menjadi berkat. Untuk itu marilah kita mempersiapkan diri kita bersaat teduh sejenak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dan menyertaimu juga. Bersama-sama dengan orang Kristen Nias, mari kita saling memberi salam dengan cara yang biasa orang Nias lakukan di dalam pertemuan-pertemuan adat maupun pertemuan-pertemuan formal lainnya. Wahai saudaraku, datanglah. Semua umat percaya, datanglah. Mari kita datang memuji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu ini kita merayakan dua peristiwa penting, yaitu UIM Sunday dan internasionalisasi UIM yang ke-25. Kita bersyukur kepada Tuhan atas warisan iman kekristenan dan atas perjalanan kita bersama-sama sebagai satu keluarga besar, keluarga UIM. Di dalam Kristus tidak ada gereja besar atau gereja kecil. Tidak ada gereja miskin ataupun gereja kaya. Tidak ada gereja desa ataupun gereja kota. Kita semua adalah gereja, tubuh Kristus, setara dalam melaksanakan pelayanan dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Bagi Tuhan segala kemuliaan dan pujian. Kita bernyanyi NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus,
Allah kami yang maha agung dan kekal, dituntun oleh kuasa roh-Mu, kami, gereja-gereja hasil pemberitaan Injil-Mu, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Misi Renis Jerman, telah menata dan merekonstruksi kembali kehidupan kami sebagai sebuah organisasi misi di dalam satu persekutuan keluarga besar, keluarga UIM. Selama 25 tahun, kami telah berjalan dan berkarya bersama-sama. Semua ini boleh terjadi hanya karena kasih-Mu. Engkaulah ya Tuhan yang telah mempersekutukan dan mempersatukan kami semua. Engkaulah ya Tuhan yang telah menolong kami mengatasi segala perbedaan-perbedaan yang ada. Bagi-Mu Tuhan segala pujian dan ucapan syukur di dalam ibadah ini. Saat ini kami merayakan dan merefleksikan kehidupan kami bersama sebagai satu persekutuan. Hadirlah ya Tuhan bersama kami. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar melalui ibadah ini iman kami dikuatkan, komitmen kami dibaharui, dan hati kami dicerahkan oleh-Mu. Kami memohon di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sabdamu abadi suluh langkah kami. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu abadi, suluh langkah kami,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui segala dosa yang kita perbuat dan memohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan, seiring kami hidup, seakan-akan tidak ada Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami gagal menjadi saksi-Mu. Kami hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Kami sering menyakiti perasaan sesama dan hanya diam menyaksikan berbagai ketidakadilan yang tumbuh subur di sekitar kami. Kami tidak punya belas kasihan kepada mereka yang menderita, tertekan, dan terpinggirkan. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ampuni ya Tuhan keegoisan, keangkuhan, kecemburuan di hati kami yang telah menghalangi kami untuk menunjukkan kesatuan gereja-Mu. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dipersilakan berdoa masing-masing untuk pengakuan dosa pribadi. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita membacakan firman Tuhan dari Perjanjian Baru dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Beginilah firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan
yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah menarik kehidupan kita dari perpecahan dan perpisahan ke dalam persekutuan yang erat dengannya. Allah menggenggam kita di dalam cinta kasih-Nya. Segala kebutuhan kita Allah sediakan. Di dalam ibadah ini, mari kita mempersembahkan kehidupan kita dengan segala yang kita miliki sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi, inilah persembahan. Inilah persembahan syukur bagimu Allah Maha Besar. Kami mohon berkatilah persembahan kami padamu. Kita berdoa, ya Tuhan, begitu banyak yang kami terima dari Engkau, dan sebagian dari apa yang kami terima, kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini, dan jadikan saluran berkat-Mu di dalam menyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dalam dunia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelumnya marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Firman Tuhan kita baca dari Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Yesus dan Belzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu,
mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi jika seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat pengampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan anak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allahku, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Dialah ibuku. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu pelita di kegelapan. Firman-Mu pelita di kegelapan, pedoman yang meluruskan jalanku. Biarlah aku dituntun selamanya di kehidupan kini dan selamanya. Saudara-saudari, mari kita berdiri dan bersama sekalian orang Kristen di segala zaman dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, marilah kita berdoa syafaat. Di dalam doa syafaat ini, kita akan menggunakan benih untuk menyimbolkan keinginan, harapan, atau doa yang kita panjatkan, sekaligus menyimbolkan benih yang ingin kita tabur sebagai wujud komitmen kita untuk melayani dan menjadi berkat
bagi dunia ini. Jemaat sekalian diajak nanti untuk menyimpan benih tersebut sebagai pengingat atas doa dan komitmen yang telah kita ikrarkan pada hari ini. Sebelum kita berdoa syafaat, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 257, Aku Gereja, Kamu Gereja. Kita sebagai anggota keluarga besar UIM terikat di dalam misi bersama yang berakar pada misi Allah dan adalah misi Allah. Misi tersebut terwujud di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Marilah setiap kita meletakkan benih di telapak tangan kita yang terbuka. Ya Tuhan, saat ini banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan anggota keluarga yang dikasihi akibat pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, pulihkanlah kami dari pandemik ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih belas kasihan dan kebaikan. Kami mengingat para pemimpin kami di lembaga pemerintahan, lembaga agama, dan di berbagai lembaga masyarakat lainnya. Kami mohon kepadamu, anugerahkanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu berjalan di dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih keberanian, untuk menciptakan sistem kepemimpinan yang transparan dan bersih. Kami mengingat para kaum muda di tengah-tengah kami. Peliharalah kehidupan mereka, kuatkanlah mereka menghadapi godaan-godaan zaman. Jauhkanlah dari perangkap narkotik dan obat terlarang lainnya, games, pergaulan bebas, dan berbagai efek negatif perkembangan teknologi. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih kepedulian terhadap generasi muda kami. Kami mengingat seluruh gereja-Mu ya Tuhan, khususnya gereja-gereja anggota UIM. Kiranya Tuhan memampukan gereja-Mu untuk melayani dan menjadi berkat di dalam dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih partisipasi yang menolong kami untuk terlihat aktif di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kami menyerahkan lembaga misi UIM di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan persekutuan dan persatuan yang telah terjalin di antara anggota UIM dan terus menolong UIM di dalam melaksanakan seluruh program-program yang telah direncanakan. Ya Tuhan, tolong kami untuk menaburkan benih solidaritas dan dukungan penuh untuk program-program UIM. Permohonan ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Salam. Shalom.